Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas ke-33 daripada kitab Nailur Raja ini. Setelah pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah secara teknikal kita sudah menghatamkan Safinatun Najah. Akan tetapi kata Safinatun Najah itu hanya sampai bab zakat saja. Akhirnya ditambahi bab somnya oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Begitu pula babul hajinya ditambahi oleh Muhammad bin Ali Al-Atiyah. Karena itu ketika melihat itu Sayyid Ahmad bin Umar Asyatiri juga menyerahkan babu som yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Al-Naqra babu som di dalam kitab ini, yang mana ini adalah tambahan daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Anda akan tengok ada semacam sikit level yang lebih tinggi daripada bab-bab sebelumnya, karena memang yang letakkan dua orang yang berbeza ya. Jangan disamakan level keilmuannya Imam Nawawi Al-Jawi dengan Sahibus Safinah, bisa. Karena memang basicnya Imam Nawawi ini memang ulama ya. Ini berbeza dengan Sahibus Safinah, mungkin basicnya adalah penasehat perang. Beliau memang penasihat militer, memang dari awal penasihat militer. Yang ini tahu ilmu fikih tapi bukan takhasusnya di dalam ilmu fikih. Karena itu Anda tidak bisa menggunakan pendapat Syekh Salim bin Abdullah bin Samir di dalam sebuah fatwa, tapi Anda bisa untuk menukil pendapatnya Imam Nawawi Al-Bantani. Kenapa? Karena ahlinya, yakni ambillah pendapat seorang ahli di dalam bidangnya. Anda nak tengok pasal militer ya, memang amik Salim bin Abdullah Asyatiri subhanallah, tapi beliau ini saya melihat memang hebat sekali, yakni seorang penasihat militer tapi membuat matan di dalam fikih. Sekiranya semua orang amik matan itu sebagai silibus pembelajaran, itu hebat sekali, memang hebat sekali. Tapi skillnya jangan disamakan dengan siapa Imam Nawawi Al-Bantani, beza. Memang menurut saya ada orang pandai tapi ada orang ahli, itu beza, Yusuf. Ya, ini kalau di dokter itu pakar, dokter spesialis. Imam Nawawi, siapa yang meragukan keilmuannya? Bahkan kalau mungkin saya tengok, memang di antara ulama-ulama Nusantara yang mempunyai level berbeza dengan ulama-ulama yang lain, ya ini Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani, ya ini hampir di semua ilmu beliau mempunyai mempunyai karangan. Tafsir ada, bahkan akidah pun ada, banyak sekali karangan-karangan beliau. Mirip-mirip dengan Syekh Yasin Al-Fadani yang saya buat daurahnya beberapa bulan yang lalu, Risalah fi Ilmatik, karangannya banyak sekali. Begitu pula di antara ulama-ulama yang menurut saya itu istimewa, Syekh Fadl Abu Fadl As-Sanori, ada alim kabir. Kitab-kitab karangannya pun sangat banyak sekali. Insyaallah kedepannya pun saya akan membaca kitab-kitab ulama Nusantara amsal Syekh Abu Fadl As-Sanori. Sudah saya mulakan dengan membaca kitabnya Syekh Yasin Al-Fadani, Risalah fi Ilmil. Nanti alhamdulillah hatam dalam 14 majelis. Sekarang kita akan masuk ke dalam kitab Som, kitab Nailur Raja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Som faslun tajibu. Ini matannya punyanya Syekh Nawawi Al-Bantani, syarahnya tetap punyanya Habib Ahmad bin Umar Asyatiri. Faslun yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umuri khamsah. Dibilang puasa Ramadan itu wajib dengan adanya salah satu daripada 5 perkara. Bi ahadi umurin khamsah. Dzikru lafzi Ramadan min ghairi idhafati syahrin ilaihi ghairu makruhin ala sahih. Anda menyebut
nama Ramadan saja tanpa ada bulan Ramadan, Ramadan tanpa ada bulannya tidak makruh. Sebagian ulama itu mengatakan tak anta kena cakap apa bulan Ramadan, tidak boleh cakap apa Ramadan. Padahal lagu-lagu itu banyak, ada yang Ramadan tiba aja itu marhaban ya Ramadan, bukan marhaban ya syahra Ramadan, tapi marhaban ya Ramadan. Al-Mu'tamad menyanyi seperti itu tidak makruh. Wa qad taqaddama fi arkanil Islam anna shauma lughatan al-imsak. Wa syar'an imsakun makhsus bi niyatin makhsusah. Dibilang di dalam rukun-rukun Islam yang lalu di awal-awal kitab ini sudah lewat bahwasanya yang namanya puasa secara bahasa adalah menahan. Secara syariat adalah menahan yang khas, yakni menahan daripada awal fajar sampai terbitnya, sampai tenggelamnya matahari dengan niat yang khas. Kama sayati bayanu pada qalil. Makna bahwasanya puasa Ramadan itu wajib yang bagi orang yang syarat-syaratnya wujub itu terpenuhi. Sekejap lagi akan disebutkan apa saja surut wujubnya itu, dan juga dengan adanya salah satu daripada 5 perkara, dan ditambahi 2 yang tidak disebutkan oleh musannif menjadi berapa? 7. Apa yang tidak disebutkan oleh musannif itu? Ahaduhuma ru'yatul alamat adalah ala thubutihi fil biladil mu'tamadah. Kadangkala di dalam beberapa kota itu, beberapa negara bukan kota ya, ada tanda-tanda masuknya bulan Ramadan. Dulu ketika saya di Tarim, tahu Ramadan atau tidak, itu di Masjid Jami' Tarim itu ada lampu khas, lampu sebelah kanan. Kalau lampu itu nyala, maknanya esok apa? Ramadan. Nanti setelah 30 hari, 29 hari, kalau lampu itu nyala, esok apa? Raya. Di sebagian kota itu meriam. Ada yang apa namanya itu? Kembang api. Di Indonesia dahulu zaman Presiden Soeharto itu apa? Beduk. Ada beduknya macam itu. Lah, Anda tak tengok bulan, tak tengok apa-apa, cuma Anda tengok tanda-tandanya. Tengok di Masjid Jami' Tarim ada lampunya menyala, maknanya esok Ramadan. Kemudian apa? Ada meriam di Emirates itu meriam, di Turki mungkin kembang api, macam itulah, yakni tanda-tanda setiap negara. Kalau Anda tengok itu maknanya Anda wajib untuk apa? Berpuasa esok hari. Kal qonadil al mu'allaqah bil manair, dibilang seperti qonadil apa? Pelite yang tergantung di menara, macam di Tarim. Dulu kan tak ada lampu, adanya apa? Pelite kan. Kalau ada pelite ini nyala di menara fulani, maknanya esok apa? Ramadan. Kan tak ada internet, tak ada apa. Nah, beritahu orang-orang macam mana? Letak je pelite, maknanya oh itu sudah menyala, maknanya esok Ramadan. Wasama ilmadafi, madfa, ada apa? Meriam. Duar, maknanya esok apa? Ramadan. Watubul. Itu dulu Indonesia macam itu kan? Awal-awal zaman Soeharto, saya masih saya masih lihat itu. Ada dong, maknanya esok apa? Ramadan. Watubul mimma yasulu bihi i'tiqadun jazim. Tsanihima ikhbaru ada di tawatur. Begitu pula kalau Anda tengok ada banyak orang mutawatir yang tidak mungkin untuk berbohong mengkhabarkan, walaupun itu daripada orang kafir. Kenapa? Karena ini Anda kena paham ya, nanti bila-bila saya jelaskan ini. Tawatur ini bukan perkara Islami, bukan, tapi perkara insani. Karena itu kalau ada tawatur walaupun daripada orang kafir, tetap dianggap kabar ini kabar yang benar. Ada adat mutawatir yang tidak mungkin bohong walaupun dari kafir mengkhabarkan bahwasanya kami melihat hilal, atau ada 2 tempat yang matlaknya itu sama. Apa matlaknya sama? Kayak macam garis lintangnya itu sama. Di Tarim itu macam sama Sewun. Sewun dan Tarim kira-kira jaraknya itu sekitar 60 km, itu tak sama. Sebelum Sewun itu ada namanya Taribah. Sewun dan Taribah matlaknya sama. Maknanya kalau ada orang tengok hilal di Taribah, di Tarim pun juga wajib apa? Puasa. Walaupun di Tarim tidak tengok hilal, tidak tengok bulan, tapi di Taribah tengok bulan, juga wajib untuk apa namanya? Berpuasa. Li'anna inda Syafi'iyah alal mu'tamad al-matali ikhtalafat. Ada beberapa mazhab, di antaranya mazhab Maliki mungkin. Al-matali ittahadat. Jadi kalau di Indonesia sebelah, Indonesia bagian barat yang paling ujung, tengok
bulan, maka yang di ujung barat juga wajib untuk puasa. Hakat itu namanya apa? Namanya ittihadul matali'. Tapi Mu'tamad Syafi'iyah tak. Selama matla'nya itu mukhtalif, mana matla' itu tempat macam garis bujur, garis lintangnya. Wallahu a'lam. Ayo. Dulu ketika kami belajar fikih muqaran, bab ini dibahas. Bab ikhtilaf atau ittihadul matali'. Guru saya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Basri lebih condong kepada al-matla' itu muttafaq. Matla' itu apa? Muttafaq, sama. Matla' itu sama. Khilafan li jumhuri Syafi'iyah. Khilafan li ada ra'yuh. Wallahu adillah fi dzalik yani. Wa zada Romli, Imam Romli menambah seperti ayahnya perkara yang ke-8. Apa itu? Wujubuhu alaman arafal hilal bihisabihi au tanjimihi. Wajib berpuasa kalau Anda ini muhasib. Makna muhasib bukan accounting, bukan. Muhasib ini orang yang melihat bulan, masuknya bulan baru dengan hisab, dengan menghitung. Dibelanjakan ada ini bilang apa? Al-hasib man ya'tamidu manazilal qamar. Manazilal qamar. Oh, bulan sudah di sini. Kok bulan sudah di sini? Maknanya apa namanya? Sudah masuk bulan baru. Atau munajim. Munajim itu orang yang melihat masuknya bulan dengan orang yang melihat ada masuknya bulan baru dengan melihat, oh, bintang fulani sudah tampak. Kalau bintang fulani ini tampak, maknanya bulan baru sudah masuk. Itu namanya munajim. Kalau dia itu munajim dan dia itu hasib, dan dia melihat bahwasanya hari ini esok sudah masuk Ramadan, dia saja wajib untuk apa? Puasa. Dia saja wajib untuk puasa. Ini adalah pendapat Imam Romli dan ayahnya. Begitu pula wakada mani takoda sidkahuma. Bukan dia, tapi orang lain yang mengira dia itu benar. Saya hasib atau saya munajim, anta mengira saya ini benar, saya wajib puasa, anta pun juga wajib untuk puasa. Wa qala Ibnu Hajar la yajibu alaihi mata. Untuk Ibnu Hajar, orang hasib atau munajim walaupun mereka itu melihat esok ini bulan Ramadan tidak wajib untuk puasa. Dia dan orang yang mempercayainya, bahkan bukan tidak wajib untuk puasa, tidak boleh untuk berpuasa. Kalau dia berpuasa, puasanya tidak dianggap daripada apa? Ramadan. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dalam hadisnya apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma alaikumul hilam fa akmilul iddata salatin. Yani kalau lihat hilal puasalah, kalau lihat hilal berbukalah. Maknanya masuknya bulan Ramadan dengan hilal, keluarnya juga dengan hilal. Kalau tidak ada hilal, genapkan berapa? 30 hari. Pas la hisab wala tanjim. Tapi Al-Quran mengatakan wasyamsu wal qamaru bihusban. Asyamsu wal qamaru bihusban. Maknanya matahari dan bulan itu bisa untuk dihisab. Mungkin yang Imam Romli dan ayahnya ambil daripada ayat asyamsu wal qamaru bihusban. Imam Ibnu Hajar tak wukufan ala dhahiril hadis. Wal hasib man ya'tamidu manazilal qamari fi takdiri seri. Dibilang hasib itu adalah yang ikut manazilal qamar, tempat manzil atau berjalannya qamar, berputarnya qamar di setiap bulan. Adapun munajim bahwasanya yang melihat bulan pertama itu yang mengatakan, oh kalau sudah ada bulan bintang ini tampak. Saya pun tak terlampau paham ya ilmu falak ini. Tapi oh kalau bulan ini tampak, bintang ini tampak, maknanya sudah masuk bulan baru. Ada beberapa orang itu macam bisa untuk melihat bulan melihat bintang. Oh bintang ini. Ada kan beberapa bintang, ada yang namanya Scorpio, ada yang namanya Aries. Itu yang mengetahui itu hanya orang-orang yang belajar. Kita kan tidak belajar hal semacam ini, jadi kita tidak tahu. Apa 5 hal yang kalau ada salah satunya itu diwajibkan untuk berpuasa? Yang pertama adalah bikamali sya'bana salatina yauman. Kalau Sya'ban sudah sempurna berapa? 30 hari. Kalau 30 hari, esoknya akan masuk confirm bulan bulan Ramadan. Karena bulan Hijriyah itu kalau tidak 29 ya 30. Berbeda dengan bulan Masehi. Bulan Masehi itu kalau tidak 31 ya 30. Makna
Annal awwala minal umur, yang pertama daripada perkara-perkara yang wajib puasa Ramadan dengan adanya salah satu daripada kelima hal tersebut adalah menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Hatta la ra'a hilala Sya'ban wahidun. Dibilang, Anda kena paham ya. Masuknya bulan, kan bulan itu kan kalau tidak 29 30. Kalau Anda melihat bulan sabit, maknanya itu adalah tanggal malam 1 bulan setelahnya. Lah, selain bulan Ramadan, untuk masuk bulan setelahnya, contohnya dari bulan Syawal ke Dzulqa'dah, untuk berganti bulan perlu adanya 2 syahid untuk melihat bulan. Maknanya kalau ada 2 syahid, oh ini sudah masuk bulan, ini saya sudah melihat bulan sabit. Maknanya esok bulan yang baru, kena 2 saksi. Kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hanya 1 saksi. Oke. Kalau ada 1 orang yang melihat bulan sabit selain bulan Ramadan, itu syahadanya tidak diterima. Contohnya saya, ketika bulan Rajab sudah tanggal 29, saya melihat adanya bulan sabit. Tidak ada yang melihat kecuali saya. Akhirnya ketika saya bersaksi ke hakim bahwasanya bulan Sya'ban sudah masuk, hakim tidak menerima kesaksian saya karena hanya 1 orang saja. Terus macam mana? Akhirnya hakim memutuskan bulan Sya'ban pada saat itu 30 hari. Tapi bagi saya, tanggal 30 Rajab itu, tanggal 30 Rajab adalah tanggal 1 Sya'ban. Karena ketika tanggal 29 Rajab, saya melihat hilal. Wadih ya. Tapi tidak bisa untuk saya buktikan. Akhirnya hakim memutuskan Rajab pada tahun ini berapa? 30 hari. Ketika tanggal 30 Rajab, maknanya bagi saya tanggal 1 Sya'ban. Wadih? Nah, tanggal 1 Sya'ban, ketika tanggal 29 Sya'ban, maknanya bagi saya berapa? 30. Tanggal 29 Sya'ban tidak ada yang melihat hilal Ramadan, tapi saya wajib berpuasa. Kenapa? Karena bagi saya Sya'ban sudah berapa? 30 hari. Hadza huwa makna hatta la ra'a hilala Sya'ban wahidun wa lam yasbut indal hakim sabata Ramadan fi haqqihi bistikmali ta'bana salasin min ru'yatihi. Maka Ramadan akan sabit di orang tersebut karena sudah menyempurnakan Sya'ban berapa? 30 hari. Padahal di orang-orang masih Sya'bannya berapa? 29 hari. Kenapa? Karena dia masuk bulan Sya'ban awalan. Orang-orang masih tanggal 30 Rajab, dia sudah masuk tanggal 1 Sya'ban. Yang kedua adalah hal yang mewajibkan puasa Ramadan biru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasikon. Jadi kadangkala supaya Anda kena paham ya. Bahwasanya ini selalu terulang setiap Ramadan. Jadi masuknya Ramadan itu ada 2 cara, masuk secara khusus, secara personal, atau masuk secara umum. Yang bisa maknanya Anda melihat hilal, kemudian syahadah Anda itu bisa diumumkan ke seluruh negara, ke seluruh kerajaan. Itu yang mempunyai hak seperti itu hanya kerajaan saja. Anda tidak bisa buat seperti itu. Lah, kadangkala Anda melihat hilal secara personal. Kalau di Indonesia itu kan ada timnya kan, ada tim untuk melihat hilal. Kalau tim itu melihat hilal, nanti mereka akan sidang isbat, kemudian apa? Diiktiraf, disahkan, di endorsement oleh pemerintah, kemudian seluruh kerajaan juga wajib untuk berpuasa. Lah, kadangkala mereka itu ketika tanggal 29 tidak nampak hilal. Iya apa tidak? Beberapa kali saya tengok tidak nampak hilal. Jadi ketika tidak nampak hilal, saya melihat hilal. Saya wajib berpuasa pada hari esoknya. Tapi orang-orang yang tidak melihat hilal tidak wajib untuk berpuasa. Begitu pula orang yang mempercayai saya juga wajib untuk berpuasa. Walaupun saya ini apa? Fasik. Al-hilal ma'rufun, dibilang hilal itu ma'ruf. Hilal itu bulan sabit yang sikit macam ini. Dibilang hilal, dinamakan hilal itu hilal di malam pertama, kedua, dan ketiga. Setelah malam ketiga namanya komar. Bulan biasa.
Makna yang kedua daripada perkara-perkara yang wajib berpuasa Ramadan karenanya adalah seseorang walaupun fasik melihat hilal, maka untuk orang tersebut wajib untuk berpuasa karena dia melihat sendiri adanya apa? Hilal. Tapi dia tidak boleh untuk mewajibkan kepada orang lain mengikuti dia. Tidak boleh. Yang bisa untuk mewajibkan orang lain hanya kerajaan saja. Karena itu di awal-awal Ramadan tuh pasti ada, oh jangan ikut pemerintah, jangan. Tidak boleh seperti itu. Yang berhak untuk mengumumkan kewajiban berpuasa, contohnya kan yang melihat hilal kan bukan semua orang Indonesia kan. Di Malaysia pun sama, di setiap negara pun sama. Yang melihat hilal bukan semua orang. Hanya beberapa orang saja yang melihat. Hitung 10 orang yang melihat. Itu adalah tim yang diiktiraf oleh kerajaan. 10 orang untuk tengok hilal. Kemudian tim itu sidang. Kemudian pemerintah mengendorsement sidang itu dan mengatakan memang hilal ada. Kemudian kerajaan mengatakan esok adalah Ramadan. Berdasarkan 10 orang yang melihat hilal, yang boleh untuk mengumumkan dan mewajibkan orang lain berpuasa berdasarkan 10 orang yang melihat ini hanya siapa? Kerajaan saja, hanya pemerintah saja. Yang lainnya tidak boleh. Saya mengatakan saya melihat hilal, saya cakap di Facebook, esok adalah Ramadan. Tidak boleh untuk saya seperti itu. Itu bukan tugas orang sipil seperti saya. Itu tugas siapa namanya? Pemerintah. Oh, pemerintah itu salah, pemerintah. Salah benar bukan urusan Anda. Kenapa? Karena yang boleh buat seperti ini hanya pemerintah. Kalau kita tak buat semacam ini, apa ya? Pening. Ada yang puasa 2 hari sebelum Ramadan, ada yang puasa apa? 1 hari setelah Ramadan. Pening. Ada beberapa puak itu, golongan, puasanya 27 Sya'ban sudah puasa. Bukan tengok daripada bulan, tengok apa? Pasang surutnya air laut. Ada junun. Yakni Rasul mengatakan Anda tengok apa? Bulan. Bukan tengok pasang surut air laut. Yakni apa yang lebih Apa yang lebih soreh daripada itu? Kalau Anda melanggar itu, maknanya Anda melanggar daripada hadis. Oh, enggak, tak Habib. Pasang surut itu berefek kepada efek daripada bulan loh. Iya, memang efek daripada bulan, tapi Rasul tak suruh tengok pasang surut. Rasul suruh tengok apa? Hilal. Yakni apa sesuatu yang lebih soreh daripada itu? Kalau Anda melanggar itu, maknanya Anda melanggar satu hadis yang sorih. Apalagi kalau Anda mewajibkan orang lain mengikuti Anda, itu saya kira ada sebuah kesalahan. Ada sebuah kesalahan. Wallahu a'lam. Summa fayajibu alaihi shaum Ramadan. Yang ketiga adalah bitsubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadah. Yang ketiga adalah subutul hilal, yakni hilal itu terlihat bagi orang yang tidak melihatnya. Macam kita kan tidak melihat, tapi ada yang melihatnya. Orang yang melihatnya itu satu orang, cukup satu orang melihatnya. Yang mana satu orang ini apa? Adlu syahadah. Dan nanti satu orang ini akan di-endorsement oleh kerajaan, akan disahkan oleh kerajaan. Baru nanti semua orang wajib berpuasa gara-gara satu orang apa? Tengok plus apa? Endorsement oleh kerajaan. Ayo. Adlu syahadah. Siapa itu adlu syahadah? Dibilang adlu syahadah adalah orang yang belum pernah melakukan satu pun dosa besar dan tidak banyak dan tidak konsisten berbuat dosa kecil dan taatnya itu mengalahkan maksiatnya. Kalau dia di list bukan pahala ya, atau dosanya, tapi listnya. Sholat 1 menggibah 1. Jadi kalau listnya dia tengok, listnya pahala lebih banyak daripada listnya dosa. Wa ghalaba ta'atuhu ma'asi. Dan dia harus laki-laki, hurron merdeka, rasyid, maknanya bukan mahjur alaihi bisafah, mempunyai muru'ah. Muru'ah itu Anda berakhlak dengan akhlak orang yang seperti Anda dalam waktu Anda dan tempat Anda. Yakidon, yakid ini bukan orang yang susah paham, ghairu mughaffal. Maknanya kalau diajak omong dia cepat paham. Ada orang kan macam apa itu namanya itu? Ya macam gitulah, macam linglung. Yakidon, natikon, bisa berbicara. Sami'an, bisa apa?
mendengar, basiron bisa melihat, maka tidak diperbolehkan yang menjadi syahid melihat hilal itu fasik, budak kecil, hamba sahaya, perempuan, wala tushtaratul hurriyah wa dzukurah fi adli riwayah. Ada lagi adl, bukan adlu syahadah tapi adlur riwayah. Adlu riwayah sama dengan adlu syahadah kecuali merdeka dan laki-laki. Di adlu riwayah boleh hamba sahaya dan boleh perempuan. Berbeza di dalam adlu syahadah kena merdeka dan laki-laki. Di dalam melihat bulan kena apa? Adlus syahadah. Kena adlus syahadah. Makna yang ketiga daripada perkara-perkara yang puasa Ramadan itu wajib dengan adanya salah satu daripadanya adalah subutu hilal Ramadan, sabitnya bulan sabit Ramadan, hilalu Ramadan, yakni bulan sabit penanda masuknya bulan Ramadan dengan dilihatnya oleh adlu syahadah. Cukup satu orang adlu syahadah. Di bulan-bulan yang lain kena 2, khusus bulan Ramadan kena 1, kena 1. 1 saja cukup, apalagi kalau ada 2 lebih bagus lagi. Kalau di Indonesia itu macam ada tim dia, tim hilal. Subutuhu inda qadin bi ru'yati adlin syahadati bi ru'yati adli syahadatin al-hilala ba'dal ghurub in kana hadidal basar. Setelah ghurub, setelah apa namanya tenggelamnya matahari, kalau yang melihat itu mempunyai pandangan yang kuat, mempunyai penglihatan yang kuat. Loh, kenapa sih? Loh Habib, bukankah lebih baik kita itu menghitung? Macam ada beberapa golongan itu tidak melihat hilal, tapi apa namanya? Menghitung dengan apa namanya? Jumlah. Jadi kalau sudah nanti jumlahnya ini. Jadi sudah tampak, sudah tak. Syariat tidak menyuruh kita untuk hisab, tapi menyuruh kita untuk melihat. Kenapa? Karena ketika melihat dan melihatnya itu setelah puasa tanggal 29 telah terbitnya, setelah tenggelamnya matahari, Anda kan puasa. Kemudian tengok hilal kan, kemudian baru sidang. Mungkin tahu esok itu raya atau tidak, atau puasa atau tidak. Itu kira-kira pukul, kalau di Indonesia itu pukul 9 malam atau 8.30. Di Malaysia mungkin pukul 9.30 macam itu. Baru tampak esok ini apa? Kenapa seperti itu? Itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Agar orang itu tatolak itu bertanya-tanya, esok Ramadan tak ya? Esok raya apa tak? Terus macam itu. Dan itu akan menyebabkan Ramadan itu seronok. Ketika Ramadan masuk, besok puasa tak ya? Besok Ramadan. Besok bukan, belum. Tunggu kejap lagi. Semua tengok apa? Tunggu pengumuman daripada kerajaan. Begitu pula raya pun sama. Esok raya tak ya? Semua akan tunggu pengumuman. Jadi ada semacam menunggu-nunggu masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Berbeza kalau sudah pasti Ramadan Selasa. Dari sejak bulan lalu cakapnya Ramadan, insya Allah hari Selasa 4 minggu lagi. Tak ada tunggu-tunggu sudah. Masih hari Senin, masih hari Ahad, masih 2 hari lagi. Tidak ada apa namanya? Apa ya? Tidak ada bertanya-tanya. Bahasa Arabnya itu tatolak. Dan itu adalah apa namanya? Sir daripada kenapa bulan Ramadan itu masuk dan keluar menggunakan apa? Melihat hilal. Dan sir ini tidak bisa didapatkan kalau Anda mengatakan bahwasanya masuknya bulan Ramadan dan keluarnya itu menggunakan hisab. Warabi'uha, dan yang keempat adalah bi ikhbari adli riwayatin mawthukin bihi sawaun waqa'a fil qalbi sidquhu amla aw ghairu mawthukin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Yang keempat adalah kalau ada adlu riwayah, bukan adlu syahadah ya, adlu riwayah mengkhabarkan bahwasanya Ramadan sudah masuk besok loh ya. Dia tidak melihat, tapi dia mengkhabarkan dari orang lain yang melihat. Dia mengkhabarkan ke orang, contohnya saya adlu riwayah, saya mengatakan kepada Anda, tadi saya tengok bahwasanya esok Ramadan. Kalau saya terpercaya, saya tidak pernah bohong, Anda kena ikuti saya. Tapi kalau saya pernah bohong,
Anda tidak wajib ikuti saya kecuali kalau di dalam hati Anda itu terbesit, mungkin orang ini apa? Benar. Mungkin orang ini apa? Benar. Kalau waqa'a fi qalbika sidquhu, Anda wajib untuk ikut. Tapi kalau saya tidak pernah berbohong, tak kisah. Di dalam hati Anda percaya atau tidak karena saya ini mautsukun bihi. Mautsuk bihi maknanya saya ini terpercaya. Anda kena puasa esok. Adlur riwayah man ijtama'a fihi syurutu adli syahadah siwal hurriyah wa dzukurah kama alim. Tadi bilang adlur riwayah itu adalah orang yang terkumpul, terpenuhi di dalamnya syurut menjadi adlu syahadah kecuali hurriyah wa dzukurah, kecuali dia itu merdeka dan laki-laki. Maknanya adlur riwayah boleh hamba sahaya dan boleh apa? Perempuan. Kama alim ta. Wal murad bihi huna man lam yuhad alaihi kadhibun indal mukhtar. Maknanya adlur riwayah di sini adalah orang yang tidak pernah bohong. Jadi Anda tidak pernah tengok saya apa? Bohong. Maknanya saya ini adlur riwayah mautsukun bihi. Mautsukun bihi. Makna yang keempat daripada perkara-perkara yang wajib puasa Ramadan dengan adanya salah satu daripadanya adalah ikhbaru man lam yuhad alaihi kadhibun indal mukhbar annahu ra'al hilal. Menghabarkan kepada orang yang tidak pernah orang itu melihat yang menghabarkan ini bohong. Contohnya saya, Anda tidak pernah melihat saya ini bohong, bahwasanya Ustaz Sadam, saya melihat hilal. Atau saya cakap di kampung sebelah sudah melihat hilal. Jadi saya tidak melihat hilal, tapi saya mengetahui di kampung sebelah ada yang melihat hilal. Karya sebelah ada yang melihat hilal. Saya mengatakan kepada Anda di karya sebelah ada yang melihat hilal. Anda kena percaya dengan saya karena saya tidak pernah bohong. Wa annal hilala tsabata fima yuwafiqu matla'uhu matla'a mahalihi. Dibilang hilal itu sabit di tempat yang matla'nya itu sama dengan tempat kita. Dengan syarat Anda tidak meyakini saya ini salah. Maknanya Anda memang tidak bohong. Anda tidak pernah bohong, tapi tidak pernah bohongnya Anda tidak yalzam minhu, Anda tidak pernah salah. Kadangkala Anda kira itu benar, tapi ternyata itu adalah salah. Wa ikhbaru man uhida alaihi kadhibun indal mukhbar bidzalika in taqada sidqahu. Begitu pula kalau ada orang yang menghabarkan kepada Anda, tapi saya sudah pernah bohong kepada Anda. Kalau saya sudah pernah bohong kepada Anda, kan ada potensi ini juga bohong. Tapi ketika saya menghabarkan ini, di dalam hati Anda merasa ini tidak bohong. Ketika itu Anda wajib untuk mengikuti saya. Wa ikhbaru man uhida alaihi kadhibun indal mukhbar bidzalika in taqada sidqah wa in kana fasiqan aw sabiyan. Walaupun saya ini fasik atau saya ini masih budak kecil, selama Anda meyakini saya ini benar, walaupun saya fasik, walaupun saya ini baby, Anda wajib untuk apa? Mengikuti saya. Tapi kalau ini bohong lagi nih, Habib ini suka bohong je, Bepali ini suka bohong, Anda tidak wajib untuk apa namanya? Mengikuti saya. Yang kelima adalah bidonni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi dzalik. Yang kelima adalah kalau dia mengira Ramadan sudah masuk bagi orang yang tidak tahu istabaha ini masuk apa belum ya. Istabaha alaihil amr maknanya dia ragu apakah sudah masuk atau belum. Ini mungkin terjadi kalau Anda masuk di penjara yang tidak boleh ada penziarah. Contohnya mungkin Anda masuk di penjara Siberia, Anda masuk di penjara Guantanamo, Anda masuk di penjara apa namanya itu, Anda masuk di penjara Abu Ghraib yang tidak boleh ada yang menziarahi. Ini sudah masuk apa belum ya? Akhirnya Anda berijtihad, saya masuk bulan Rajab, maknanya sudah dia kan apa ada hari-hari itu sret 5. Ini sudah 2 bulan lebih, maknanya sudah masuk apa bulan Ramadan. Kalau dia mengira ini sudah masuk bulan Ramadan, maknanya dia wajib untuk apa? Berpuasa. Ternyata benar, fabiha wa nikmat. Atau ternyata ketika dia seperti itu,
ketika dia puasa setelah Ramadan, puasanya yang dia kira itu Ramadan ternyata bulan Syawal, maka puasanya dia dianggap qadha. Atau ketika dia puasa bulan Ramadan, masih bulan Sya'ban. Masih bulan apa namanya? Sya'ban. Puasanya dianggap sunnah, dia kena puasa Ramadan balik. Dia kena puasa Ramadan lagi. Makna yang kelima daripada perkara-perkara yang wajib puasa Ramadan dengan adanya salah satu perkara tersebut adalah dhannu dukhulihi, mengira masuknya bulan Ramadan dengan bil ijtihad di hak orang yang tidak mengetahui, ragu apakah Ramadan sudah masuk atau belum. Contohnya orang yang dipenjara linahwi habsin, karena dia dipenjara dia tidak tahu apakah Ramadan itu sudah masuk atau belum. Kemudian jika puasanya itu benar di Ramadan, maka itu dianggap puasa sebagai adaun. Atau setelah Ramadan, maka puasanya dianggap qadha'un li Ramadan. Atau sebelum Ramadan, maka puasa yang dia kira Ramadan itu dianggap puasa sunnah. Dan dia wajib mengulangi puasa Ramadan di waktu Ramadan kalau masih sempat mendapati bulan Ramadan. Kalau tidak, dia wajib mengqadha'nya. Dia wajib untuk mengqadha'. Jadi kita wajib puasa 60 hari. Yang 30 hari sebelumnya dianggap apa? Puasa sunnah. Ayo. Kemudian fasal yang setelahnya adalah syurut sehah puasa. Ada dua syarat ya. Yang pertama adalah syurutu sehah, yang kedua adalah syurutul wujub. Ada syurutu sehah, ada 4. Yang pertama adalah Islam. Dia itu muslim, berakal, suci daripada haid, seperti haid, yakni haid dan nifas. Dan dia mengetahui bahwasanya waktu ini bisa untuk puasa. Ini bukan syarat untuk sahnya puasa Ramadan ya, tapi syarat untuk sahnya puasa. Karena ini babnya adalah bab puasa, bukan bab puasa Ramadan. Cuma memang Ramadan yang paling penting, karena itu awal-awal diberitahu tentang waktu, bagaimana cara waktu masuk wajibnya puasa Ramadan. Kemudian bab yang setelahnya menjelaskan tentang bagaimana puasa itu bisa sah. Bukan hanya puasa Ramadan, tapi semua puasa. Ada 4. Yang pertama, Anda harus muslim. Kalau Anda tidak muslim, puasa Anda tidak sah. Anda kena berakal. Kita baca sekarang. Al-makna anna syarta sihhati shaum walau naflan. Maknanya syarat sahnya puasa walaupun sunnah adanya 4 perkara di dalam orang yang berpuasa. Pertama adalah muslim. Maka kalau dia itu kafir dengan macamnya harbi, dhimmi, itu tidak sah untuk berpuasa. Kemudian dia kena berakal, maka orang gila tidak sah untuk berpuasa. Bukan tidak wajib, tapi tidak sah. Yang ketiga adalah suci daripada haid wan nifas. Maka kalau dia itu haid atau nifas, dia tidak sah untuk berpuasa. Bahkan mereka haram untuk berpuasa dengan niat puasa. Kalau mereka tidak makan dan minum untuk niat berpuasa, haram itu. Kenapa? Karena namanya talabus bil ibadah fasidah. Apa itu talabus bil ibadah fasidah? Itu adalah Anda melakukan sebuah ibadah dan Anda tahu ibadah itu tidak sah, tapi Anda tetap buat. Anda tetap apa? Buat. Kenapa Anda buat ini? Ini haram. Orang-orang Indonesia Timur cakapnya apa? Halal haram, hantam. Halal haram apa? Hantam. Maknanya tak kisah halal dan haram. Kita tetap nak berpuasa. Itu namanya talabus bil ibadah fasidah. Talabus bil ibadah fasidah adalah Anda melakukan sebuah ibadah dan Anda tahu itu tidak sah, tapi tetap Anda buat. Contohnya sholat tanpa wudhu. Sholat tidak menutup aurat. Sudah tahu itu tidak sah, tapi tetap Anda buat. Itu namanya Anda memang mocking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu puasa dalam keadaan haid tidak sah, tapi tetap Anda apa? Buat. Itu namanya apa? Talabus bil ibadah al fasidah. Yang keempat adalah dia mengetahui bahwasanya waktu yang dia berpuasa itu sah untuk berpuasa. Maknanya bukan daripada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Karena ada beberapa hari yang puasa itu haram dilakukan di dalamnya. Ada berapa? 5 hari. 2 hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang ketiga yang setelahnya adalah hari Tasyrik. Idul Adha kan 10, Tasyrik kan 11, 12, 13. Maknanya 4 hari kan? Ditambah satu lagi Idul Fitri. 5 hari ini kalau Anda berpuasa, puasa Anda apa? Tak sah.
Kenapa? Karena 5 hari ini adalah hari makan dan minum. Ini adalah jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau Allah sudah siapkan makanan, kemudian Anda tak nak makan. Maaf ya Allah, saya puasa. Itu kan kurang ajar kan? Macam kita bertamu ke rumah orang, orang sudah masak banyak-banyak, ternyata kita apa? Maaf saya puasa. Ya ini Anda tak ada akhlak kah? Orang sudah penat-penat masak, Anda hanya apa? Anda hanya cakap, maaf saya puasa. Bahkan ketika Anda itu puasa sunnah, kemudian Anda dijemput di walimah, disunnahkan untuk membatalkan puasa Anda. Kalau orang sohibul walimah itu berat kalau Anda apa? Berpuasa. Sama, Allah pun sudah menyiapkan. Semua disuruh berkorban untuk jamuan apa? Untuk jamuan para hambanya. Kemudian ada hambanya yang berpuasa. Kan maknanya Anda tidak menghormati Allah. So, tengok. Ibadah pada 5 hari ini adalah makan dan minum. Di Idul Fitri, Habib. Idul Fitri Anda masuk ke semua rumah. Pasti ada kue. Betul apa tidak? Pasti ada kue. Ada macam-macam makanan. Semua sudah disiapkan oleh Allah. Ini kan perintah Allah semuanya ini. Ketika sudah ada kue, silahkan makan. Maaf saya, puasa itu kan kurang ajar ini namanya. Itulah sir. Kenapa kok 5 hari ini tidak diperbolehkan untuk apa? Berpuasa. Dan yang ketiga, di antara hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa adalah Yaumusyak. Yaumusyak ini adalah tanggal 30 Sya'ban. Kalau orang-orang itu mengatakan bahwasanya saya kemarin melihat hilal, tapi yang melihat itu bukan adlu syahadah. Jadi melihatnya tidak sah. Walam yashhad biha ahadun biru'yatil hilal. Walam yashhad biha ahadun. Dibilang orang-orang sudah pada cakap, tadi malam itu ada hilal, tapi tidak ada yang datang ke qadhi. Atau ada yang datang ke qadhi, tapi syahadahnya oleh qadhi apa? Ditolak karena tidak memenuhi syarat unsur adlu syahadah. Seperti sibyan wa abid au fasaqah, yang melihat itu budak kecil atau hamba sahaya atau orang fasik, sedangkan untuk adlu syahadah kena orang adil dan kena orang akal, bukan orang sobi, dan kena laki-laki. Dan yang keempat adalah kalau Anda berpuasa setengah terakhir dari bulan Sya'ban. Tidak diperbolehkan untuk berpuasa setengah akhir daripada bulan Sya'ban, kecuali Anda mempunyai wirid puasa Daud contohnya. Saya memang puasa Daud, Habib. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Lah, itu ketika bertepatan dengan bulan setengah terakhir daripada apa? Bulan Ramadan. Bulan Sya'ban. Tidak ada masalah. Atau Anda sebelum bulan Sya'ban pertengahan Anda sudah puasa. Itu pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Anisful akhir min Sya'ban idza mnasilhum bima qablahu wa lam yakun li sababin. Dibilang setengah terakhir daripada bulan Sya'ban, kalau dia tidak menyambung setengah terakhir itu dengan hari sebelumnya, atau dia tidak menyambung tapi dia puasa karena tidak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya, kenapa Anda puasa 17 Sya'ban? Saya mengkodok, Habib. Tidak ada masalah. Kenapa? Senin Kamis, Habib? Tidak ada masalah. Kenapa Anda puasa? Saja-saja. Haram. Wah taros nabi adami sabab fihi wa fi yaumi syak amma idza kana lahu. Dibilang dan kami kami kecualikan dengan kata-kata ada musabab kalau dia itu puasa dengan sabab di setengah terakhir daripada bulan Sya'ban atau di hari syak, kalau dia itu mempunyai sabab, kalau ada sebabnya. Kenapa Anda puasa di hari syak atau setengah terakhir daripada bulan Sya'ban? Karena ada wirid. Karena saya memang wirid seperti itu, Habib. Puasa Daud, atau karena nadar, atau mengkodok puasa Ramadan, atau saya puasa kafaroh. Tidak ada masalah. Puasanya apa? Sah. Wa biqaulina idza lam yasilhu bima qablahu amma idza wasalahu bi an yasumal khamis asyar wa taliyahu wa yastamirra fa innahu yasih. Dibilang dan kami mengecualikan dengan perkataan kami idza lam yasilhu bima qablahu di dalam setengah terakhir daripada bulan Sya'ban, kalau dia itu menyambung dengan sebelum setengah terakhir. Kan 16 mulai tanggal 16 kan. Kalau dia puasa 15, 16, 17 tidak ada masalah karena dia menyambung 16 dengan sebelumnya. Tapi kalau dia mulai 16 tidak boleh. Bi an yasumal khamis asyar wa taliyahu, sekiranya dia itu berpuasa
tanggal 15 Sya'ban dan setelahnya 16 tidak ada masalah. Kenapa? Karena walaupun dia setengah terakhir tapi dia menyambung dengan sebelum setengah terakhir. Wa yastamir fa innahu yasih. Falo aftara ba'dahu yawman walau bi udrin imtana asom ba'dahu. Yani 15 dia puasa, 16, 17, 18, 19, 20 tidak berpuasa. Walaupun dengan udzur, nak puasa 21 tak boleh lagi sudah. Kenapa? Karena sudah dianggap dia itu berpuasa setengah terakhir daripada bulan puasa, setengah terakhir daripada bulan Sya'ban, dan tidak menyambung dengan hari apa? Sebelumnya. Tidak menyambung dengan hari sebelumnya. Dengan ini selesailah sudah syurutul sehah. Oke, kita baca syurutul wujub. Setelah syurutul sehah, syurutul wujub. Adapun syurutul wujub juga ada 5. Maknanya Anda itu tidak wajib berpuasa kecuali dengan adanya 5 perkara ini. Kadangkala Anda wajib berpuasa tapi puasa Anda tidak sah. Kadangkala sah tapi tidak wajib. Jadi layatal azam. Ada 5 ya. Islam, taklif, itokoh itu mampu, sehah itu sehat, dan iqomah itu Anda tidak dalam keadaan apa? Musafir. Makna anna syuruta wujubi shaumi Ramadan khamsatu asya. Makna syarat wajibnya puasa Ramadan itu ada 5 perkara. Kalau semuanya itu ada, maka dia wajib untuk berpuasa. Bagi orang-orang yang ada di dalamnya itu 5 perkara ini. Kalau satu saja tidak ada, maka dia tidak wajib untuk apa? Berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Maka tidak wajib. So di sini Islam syartul wujub wa syartus sehah. Orang yang tidak muslim tidak wajib berpuasa dan tidak sah untuk berpuasa. Maka tidak wajib puasa bagi orang kafir yang asli. Maknanya belum pernah masuk Islam. Adapun murtad yang pernah Islam kemudian dia murtad, dia tetap wajib untuk mengqadha apa? Puasanya. Bikhilafil murtad fa innahu muslimun fi ma madha. Berbeza dengan murtad, dia itu bukan kafir asli tapi dia itu kafir tapi dia itu muslim, dianggap hukumnya hukum muslim. Kalau dia murtad 20 tahun, dia wajib untuk mengqadha puasanya selama berapa? 20 tahun. Dianggap dia itu muslim di sebelumnya. Yang kedua adalah at-taklif, dia itu mukallaf. Apa itu mukallaf? Al-balik al-akil. Maka tidak wajib bagi orang apa? Sobi. Budak yang masih kecil, dia kan masih belum balik. Begitu pula orang yang gila tidak wajib untuk apa? Berpuasa. Yang ketiga adalah al-itokoh. Dia mampu. Nah, itokoh di sini, mampu ini ada 2. Mampu secara his, secara real Anda mampu, atau syar'an. Syar'an ini Anda mampu secara his, tapi oleh syariat Anda dianggap tidak mampu untuk berpuasa. Kenapa? Karena Anda dianggap kalau puasa Anda tidak sah. Contohnya adalah haid. Orang haid kalau nak puasa mampu apa tak? Mampu, tapi oleh syariat Anda tidak mampu berpuasa. Kenapa? Karena kalau Anda berpuasa, syariat akan menganggap puasa Anda tidak sah. Itu namanya al-itokoh syar'an. Fala yajibu alaman la yutikuhu hisan. Maka tidak wajib puasa terhadap orang yang tidak mampu berpuasa secara real. Karena dia itu likibarin, sudah tua renta. Sudah umurnya 100 tahun tidak mampu untuk berpuasa. Au marodin, karena memang sakit. Ada beberapa orang itu sakitnya sakit diabetes. Kalau sudah tak makan pada waktunya itu dia akan drop. Maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Sakit yang tidak layur jaburuhu, sakit yang tidak mungkin untuk sembuh, maka dia tidak wajib berpuasa. Wajibnya hanya membayar fidyah kama sayati. Au syar'an, dia secara real dia mampu, tapi syariat anggap dia tidak mampu. Contohnya apa? Wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas, kalaupun puasanya tidak sah. Yang keempat adalah sehat. Maka tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa ya. Tapi dia sah untuk berpuasa. Orang yang sakit yang sakitnya itu yubihut tayamum. Ingat lagi di bab tayamum, mubihut tayamum. Tengok, saya sudah jelaskan apa itu mubihut tayamum. Kalau sampai sakitnya itu semacam menjadikan dia itu diperbolehkan untuk bertayamum, walaupun nanti dia bisa sembuh. Sekarang dia sakit, tapi nanti dia bisa sembuh. Sekarang dia tidak wajib untuk apa? Berpuasa. Walau kana mutikon fil mustaqbal bi an kana maraduhu marjuwal pur'i. Sakitnya itu mungkin untuk sembuh, macam-macam penyakit-penyakit yang biasa ini. Kita ada sakit, tak bisa apa-apa, 1 minggu tak boleh gerak.
penyakit semacam ini diperbolehkan Anda untuk bertayamum. Maka Anda diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada saat Anda sakit. Walaupun nanti Anda mungkin untuk sembuh. Anda mungkin untuk sembuh. Yang kelima adalah al-iqamah. Syaratnya wujub yang kelima adalah al-iqamah. Ayo. Makna iqamah di sini Anda itu tidak dalam keadaan musafir. Tidak dalam keadaan musafir. Kalau ada orang itu dalam keadaan musafir, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Loh, Habib, kalau saya nak berpuasa macam mana? Silahkan, tidak ada masalah. Cuma syariat memberi Anda rukhsah untuk tidak untuk tidak berpuasa. Kalau Anda nak berpuasa dan Anda kuat, macam dulu ketika saya pulang ke Indonesia, saya pernah berpuasa. Penat sangat memang. Penat sangat itu. Saya kalau pulang lagi dalam keadaan Ramadan ke Indonesia, saya tak nak berpuasa. Penat sangat. Yakni saya kan musafir. Maknanya ketika saya dalam perjalanan Indonesia ke Malaysia ke Indonesia marhalaten kah? 2000 marhalah itu. Bukan marhalaten lagi. Berapa? 2000 marhalah. Berapa ratus kilo Indonesia Malaysia itu? Saya ke ke Surabaya itu kira-kira 3 jam. 3 jam. Kalau saya tak tahu kecepatan pesawat itu berapa, kira-kira 800 km per jam ya. 800. Maknanya sudah 2500 km. Padahal kalau Anda bepergian 90 km sudah boleh untuk berbuka puasa. Saya ketika itu tetap berpuasa. Memang penat. Apakah puasa saya sah? Sah, tidak ada masalah. Bahkan di beberapa kitab dikatakan dan disunahkan untuk tidak membatalkan puasa kalau Anda dalam keadaan bepergian itu puasa Anda tidak mengganggu Anda. Maknanya kalau Anda berpuasa dalam keadaan bepergian itu oke-oke saja, tidak ada masalah. Tidak sakit atau tidak apa-apa. Al-iqamah, maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang musafir, safar yang towil, safar yang panjang. Berapa itu? Kira-kira 90 km ke atas, mubahan. Bukan al-asi bis safar, bukan bepergian untuk maksiat seperti yang ada di dalam jamak dan qasar yang awal. Dan wajib mengqadha bagi murtad. Murtad wajib untuk mengqadha. Jadi kalau dia murtad 20 tahun, ya dia wajib untuk mengqadha puasanya selama 20 tahun. Kenapa? Karena murtad ini lebih teruk daripada orang kafir biasa. Orang kafir biasa dia kafir karena dia tidak pernah masuk Islam. Tapi orang murtad sudah pernah masuk Islam, tinggalkan Islam. Karena itu murtad lebih teruk daripada kafir. Wal haid. Orang haid wajib untuk mengqadha puasanya. Begitu pula perempuan yang nifas. Adapun kafir yang asli yang belum pernah, jadi dia tidak pernah masuk Islam, umur 40 tahun dia masuk Islam. Apakah dia wajib untuk mengqadha puasanya selama dia, hitunglah baliknya 15 tahun. Maknanya kan dia kan kafir 25 tahun kan. Apakah 25 tahun ini dia wajib untuk mengqadha puasanya karena dia baru masuk Islam umur berapa? 40 tahun. Tidak wajib. Kenapa? Karena al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu memotong atau menghapus dosa-dosa sebelumnya. Untuk agar orang-orang itu nak masuk Islam. Kalau dia itu masih kafir nak masuk Islam, Anda kena mengqadha semua sholat Anda, semua puasa Anda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ya masuk Islam je. Saya masuk Islam. Wasobi sama. Oh, dia baru balik umur 15 tahun. Anda kena mengqadha puasa Anda selama 15 tahun yang sebelumnya karena Anda tidak puasa. Tidak seperti itu. Wal majnun bi ghairi ta'addin kama marra. Begitu pula kalau dia itu gila tapi tidak sengaja. Kenapa Anda gila? Namanya gila, Habib. Datang tak diundang, pulang tak diantar, ya gila. Tapi ada orang gila itu karena minum obat. Dia sehat, dia minum obat, kemudian dia gila. Setelah setahun dia sadar, dia wajib untuk mengqadha sholat dan puasanya selama setahun. Kenapa? Karena gilanya dia disengaja. Kenapa? Karena Allah itu beri Anda akal untuk Anda jaga. Sedangkan sekarang Anda dengan sengaja menghilangkan akal yang diberikan oleh Allah. Itu adalah dosa. Maknanya semua kegiatan yang Anda lakukan, yang Anda tinggalkan dalam keadaan gila, kena diqadha seperti Anda dalam keadaan tidak gila. Wal majnun bi ghairi ta'addin kama ya'ti, seperti apa yang akan datang nanti kejap lagi. Wa bima qararna bihi ibaratahu ta'rifu anna syartar rabi' la yughni anhu tsalis wa bil akas. Dari sini Anda mengetahui
dengan apa yang kami jelaskan daripada ibaratnya Imam Nawawi Al-Jawi, maka Anda mengetahui bahwasanya syarat yang ketiga, yaitu mampu, tidak bisa dimix dengan syarat yang keempat, yaitu sehat. Karena apa ya? Anda sehat belum tentu Anda mampu. Anda sehat belum tentu Anda mampu. Karena itu dua syarat ini harus ada. Loh, macam mana Habib? Sehat belum tentu mampu. Loh iya, orang haid itu sehat. Bahkan kalau ada perempuan tidak haid, dia tidak sehat. Dia tidak sehat. Tapi walaupun dia sehat, dia tidak wajib untuk apa? Berpuasa. Karena itu kalau hanya disebutkan mampu saja, nanti yang haid ini juga wajib untuk berpuasa. Hanya disebutkan, maaf, kalau disebutkan sehat saja, yang haid ini wajib untuk apa? Berpuasa. Karena disebutkan apa? Dua, sehat dan mampu. Dengan ini selesailah syartul wujub dan syartul sehat. Fasal yang setelahnya adalah rukun-rukun berpuasa. Insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.